Adik-adik, hari ini kita bersuka cita karena kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh beribadah bersama-sama. Yuk kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian, Bapa, ku datang padamu. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik ya, nggak ada yang main-main lagi. Kita naikkan pujian ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Adik-adik berdoa di dalam hati. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami punya Allah yang baik, Allah yang selalu memelihara kami, Allah yang selalu memimpin hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau datang kepada Engkau, kami mau memberikan puji-pujian yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Dan kami tidak mau main-main ya Tuhan di dalam ibadah ini ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mau mempersembahkan pujian yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan pimpin ibadah kami ini
supaya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik pasti punya idola atau jagoan. Nah, aku mau tanya nih, kira-kira Cece Joyce jagoannya siapa ya Cece Joyce ya? Tuhan. Wih, hebat Cece Joyce jagoannya Tuhan. Kalau Lausa Amung idola jagoannya siapa Lausa Amung? Jagoin siapa nih? Tuhan Yesus juga. Oh Tuhan Yesus juga. Bener adik-adik, gak ada yang lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Karena Allah kita itu adalah Allah yang besar. Yuk adik-adik semuanya kita naikkan pujian ini. Allahku besar. Yang semangat ya adik-adik ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Oke adik-adik, lebih semangat lagi katakan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau sama-sama katakan, Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami hati dan telinga yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengar. Katakan lagi, ku mau mendengar firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengar. Berbicaralah ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Selamat bertemu lagi di dalam sekolah minggu kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang kuasa Tuhan yang luar biasa. Di dalam Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27. Ya, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur karena Tuhan terus melindungi kami sampai hari ini. Dan hari ini kami akan kembali belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau menolong kami supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu, sehingga kami semakin mengenal Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang sanggup dan mau menolong kami dalam keadaan apapun juga. Engkau akan mendengarkan doa-doa kami dan mengabulkannya. Tuhan berkati kami semuanya. Dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan melihat Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Jadi setelah Musa mati, Yosua dipilih untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Untuk itu mereka mesti menyeberangi sungai Yordan. Tidak mudah adik-adik membawa jutaan orang
melewati sungai Yordan. Suatu hal yang sangat sulit. Nah, tapi kita lihat bagaimana kuasa Tuhan. Yosua memimpin bangsa Israel melewati sungai Yordan. Nah, adik-adik, di sini kita bisa melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Tuhan membelah sungai Yordan menjadi dua sehingga bangsa Israel bisa melewatinya dengan selamat. Semuanya selamat. Nah, setelah menyeberangi sungai Yordan, maka bangsa Israel mesti melewati kota Yeriko. Tetapi waktu Raja Yeriko mendengar bangsa Israel mau lewat, maka diperintahkannya menutup gerbang kota sehingga bangsa Israel tidak bisa lewat. Nah, adik-adik, kota Yeriko itu adalah satu kota yang sangat tebal temboknya dan kuat serta tinggi. Tidak mungkin bisa dirobohkan dengan mudahnya. Nah, adik-adik, bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel untuk memasuki kota Yeriko itu? Yosua akan bacakan dari Yosua pasal 6 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan mengatakan, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Caranya yang mesti mereka lakukan seperti ini. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang yang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Jadi Yosua mulai mempersiapkan bangsa Israel sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Mereka mulai mengelilingi tembok Yeriko. Nah, yang pertama yang harus berkeliling itu adalah pasukan bersenjata di depan. Kemudian diikuti oleh 7 orang imam yang membawa sangkakala dan membunyikannya. Nah, adik-adik, ya, bagaimana bentuk sangkakala itu dan bagaimana bunyinya, ya? Nah, saya akan tunjukkan kepada kalian bentuk dan suara sangkakala itu seperti apa. Oke, G-Sears, lihat, jangan berkedip. Oke, G-Sears, lihat, jangan berkedip. Nah, adik-adik, suaranya seperti itu, ditiup berulang-ulang. Kemudian diikuti oleh imam yang membawa tabut perjanjian. Jadi urutannya seperti ini, ya. Pasukan bersenjata di depan, kemudian 7 orang imam membawa sangkakala sambil terus membunyikan sangkakala.
Kemudian disusul dengan tabut perjanjian dan pasrisan penutup. Nah, tetapi adik-adik, ketika mereka disuruh bersama-sama mengelilingi tembok Yeriko, Tuhan berpesan apa? Jangan berkata sepatah kata pun, diam. Nah, adik-adik, adik-adik bisa bayangkan ya bagaimana ya ketika mereka mengelilingi kota, mereka semuanya diam. Maka orang Yeriko mungkin melihat, ngapain nih orang ya muter-muter ya, bodoh bego ya, ngapain ya. Tapi Tuhan sudah berpesan nih kepada bangsa Israel, jangan berkata-kata. Sekalipun mereka dihina, diolok-olok oleh orang Yeriko, bangsa Israel taat. Mereka tetap diam dan tetap mengelilingi kota itu seperti yang Tuhan perintahkan. 1 hari 1 kali, dan pada hari yang ke-7 mereka mesti mengelilingnya 7 kali. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Cara Tuhan, walaupun kelihatannya tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aneh, kita berbaris seolah ingin menyerang. Setelah kelilingi kota 1 putaran, lalu pulang. Begitu selama 6 hari. Jadi, itu rencananya. Sabar, Chris. Besok akan ada yang berbeda. Ada apa ini? Mereka sudah mengelilingi kota 7 kali, tapi tetap masih takut menyerang kita. Kasihan mereka. Sebentar lagi juga mereka pulang. Berseru karena Tuhan telah memberi kita kota ini. Lihat adik-adik apa yang terjadi. Adik-adik, ketika bangsa Israel taat melakukan apa yang Tuhan katakan, maka Tuhan dengan kuasanya merobohkan tembok Yeriko hanya dengan cara dikelilingi saja. Maka adik-adik bisa lihat bahwa Tuhan kita luar biasa. Tuhan kadangkala itu menggunakan cara yang tidak masuk akal untuk menolong kita. Dia Tuhan yang luar biasa. Nah, adik-adik, Tuhan bisa menolong kita dengan cara-cara yang di luar pikiran kita. Apa yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup dan dia mau menolong kita. Mari kita percaya dan taat kepadanya, maka Tuhan akan menyertai dan menolong kita di dalam keadaan apa saja. Kita berdoa dan Tuhan akan mendengar doa-doa kita dan mengabulkannya. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia bisa menolong kamu dan saya, karena dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang penuh dengan kuasa. Mari adik-adik kita katakan bersama-sama, Tuhanku luar biasa. Sekali lagi ya, Tuhanku luar biasa. Dia Tuhan yang luar biasa. Kita patut bersyukur karena Tuhan kita luar biasa. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, kami sudah melihat bagaimana kuasa-Mu Engkau nyatakan untuk menolong bangsa Israel
merobohkan tembok Yeriko yang begitu tebal, tinggi dan kuat, tetapi hanya dengan dikelilingi 7 hari tembok itu roboh dengan sendirinya. Tuhan, kuasa-Mu luar biasa. Kami percaya Bapa, pada saat ini kuasa-Mu tetap menyertai kami pada waktu kami berdoa, berseru kepadamu, memohon pertolongan-Mu. Tuhan, Engkau akan mendengar doa-doa kami, Engkau akan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertailah kami dan biarlah kami terus mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik, sampai ketemu lagi di sekolah minggu kita berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kita punya Allah yang besar kuasanya, yang mengalahkan semua jagoan-jagoan kita. Yuk adik-adik, kalau semua undang adik-adik untuk bangkit diri, supaya kita lebih ingat lagi dengan firman Tuhan, kita naikkan pujian. Tuhan Allah di tengah kita besar. Tuhan Allah di tengah kita besar. Sebesar apa sih? Besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Lebih besar lagi. Besar. Katakan lagi Tuhan Allah. Yang lebih besar lagi adik-adik ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Sama-sama katakan besar. Oke, adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Yuk sama-sama kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang besar. Allah yang besar kuasanya, yang melebihi semua pahlawan-pahlawan dan jagoan-jagoan kami. Tuhan, kami juga rindu bahwa kami selalu ingat itu dan kami juga boleh mengingatnya terus di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami anak yang setia mengikuti Tuhan kami yang besar itu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sampai ketemu di ibadah minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.